Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita semangat ya. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa memberikan kebahagiaan dari segala penjuru. Baik, pada pertemuan hari ini tanggal 7 Desember 2020 Bapak akan membahas suatu materi. Namun sebelum kita membahas suatu materi, mari bersama-sama menghaturkan puja pengastuti melalui panganjali. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam. Baiklah, kenapun sekarang masih masa pandemi COVID-19, kita tetap semangat ya. Namun pada kesempatan hari ini jujur saja Bapak merasa terlambat kurang lebih 15 menit karena tugas Bapak di samping sebagai seorang guru juga sebagai seorang pelayan masyarakat. Tadi ya Bapak disuruh oleh tetangga untuk menyelesaikan suatu upacara yadnya, sehingga Bapak harus lakukan itu karena itu menjadi tugas Bapak sebagai seorang pemangku. Pada sastra dikatakan, sekecil apapun perbuatan atau persembahan yang dilakukan kepada Sang Pencipta atau ciptaannya, jika dilalui dengan dasar tulus ikhlas, itu adalah yadnya. Baik, biar tidak kita memakan waktu banyak ya, mari kita akan membahas tentang materi yaitu yadnya dalam Mahabharata. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan absensi terlebih dahulu. Angga Sujana ada? Ada tadi, Pak. Iputu Adi Wirawan ada? Iputu Diana Putra ada? Ada. Iwayan Angga Adnyana ada? Ada tadi, Pak. Gede Aryawan ada? Ada. Mertes Wantara ada? Ada. Baik, nanti Bapak akan lanjutkan absensinya setelah pembelajaran berakhir ya. Sujano juga, Pak. Ya, Bapak akan membahas tentang yadnya dalam Mahabharata. Untuk itu silakan kalian tunggu. Belum di absen, Pak. Belum absen, Pak. Ya, nanti Bapak akan absen lebih jelasnya ya. Bisa lihat dengan jelas? Ya, Pak. Ya. Yadnya dalam Mahabharata. Tujuan pembelajaran itu tiada lain, siswa mampu mengetahui pengertian dan hakikat yadnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yadnya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya. Yang pertama adalah pengertian yadnya. Ada yang tahu apa itu yadnya? Ya, dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Dulu anak-anak, mohon perhatiannya. Tolong konsentrasi dulu anak-anak. Pengertian yadnya adalah
Korban suci yang Korban suci tanpa yang pamrih. tulus ikhlas tanpa Pamrih. pamrih. Ya. Adapun ya yadnya diantaranya ada yang disebut dengan pancayadnya. Ya. Yang pertama adalah dewa yadnya. Oh ya. Dewa yadnya adalah mempersembahkan suci yang diaturkan kepada Sang Hyang Widiasa. ya bagus untuk Diana Putra. Korban suci yang ditujukan kepada Sang Ide Sang Hyang Pencipta Widiwasa. atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, ada yang disebut dengan resi Yadnya. yaitu korban suci Korban suci yang tulus Yang dihaturkan kepada resi. kepada para resi. Ya. Kenapa kita memberikan korban suci kepada para resi? Kenapa? Karena Untuk menghormati. para maharesi membantu kita di dalam menyelesaikan suatu Upacara. yadnya. Ya. Yang ketiga, fitrayadnya, yaitu korban suci yang leluhur. kepada para leluhur. Kenapa? Karena telah berdasar ketika masih hidup melindungi kita. Iya, karena beliaulah yang mampu atau menghidupkan kita sehingga kita bisa besar ya. Selanjutnya yaitu manusia yadnya. Korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada sama manusia. Dengan Sesama tujuan manusia. apa? Ayo, dengan tujuan apa? Saling menghormati. Dengan tujuan upamanya. Iya. Dan selanjutnya yaitu budayatnya, yaitu untuk para buddha, korban suci untuk menghormati para buddha dalam hal tidak mengganggu. Ya, tujukan kepada Sang Buddha agar kita tidak diganggu. Lanjut, yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Ya, kalau kita berbicara tentang yadnya dalam Mahabharata, ya di sini Bapak akan bercerita tentang yadnya di dalam cerita Mahabharata. Mahabharata, ya, di sana ada sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Hastinapura. Hastinapura, betul, bagus anak-anak. Ya, kerajaan Hastinapura ini melaksanakan suatu yadnya yang disebut dengan sarpayadnya. Ya, yadnya sarpayadnya ini adalah yadnya yang sangat besar sehingga kerajaan Hastinapura ini mengundang kerajaan sebelah atau tetangga, kerajaan tetangga. Bukan cuma kerajaan tetangga saja yang diundang. Ya, para maharsi pun diundang. Yadnya, sarpayadnya ini adalah yadnya yang sangat besar sehingga ya undangannya itu bukan cuma raja-raja saja, tetapi juga para maharsi. Yang menjadi penanggung jawab upacara pada sarpayadnya ini adalah Dewi Drupadi. Ya, Dewi Drupadi ini yang menjadi sang yajamana. Di suatu ketika, ya, datanglah undangan dari sang maharsi. Ya, yang namanya maharsi sudah pasti dia itu tinggalnya di
tinggalnya di hutan. Sudah barang tentu dia itu jarang menemukan makanan-makanan yang enak. Ya, sehingga Maharsi ini makannya terlalu lahap. Dan tergesa-gesa. Nah, di dalam hati Dewi Drupadi itu berkata, "Hai engkau Maharsi, seolah-olah engkau tidak pernah memakan makanan yang enak, sehingga engkau terlihat sekali makannya lahap dan tergesa-gesa." Ya, karena beliau adalah seorang Maharsi, sudah pasti beliau tahu apa yang dikatakan oleh Dewi Drupadi. Ya, dengan seketika Maharsi itu tahu apa yang dikatakan oleh Dewi Drupadi. Karena Dewi Drupadi pernah mencela ya para Maharsi, sehingga Dewi Drupadi juga pernah dicela oleh Dursasana pada cerita Mahabharata. Ya, beliau dicela, sudah itu ditelanjangi. Ya, syukur-syukurnya dia dibantu oleh siapa? Sri Krishna. Oleh Sri Krishna. Kenapa Sri Krishna bisa membantu Dewi Drupadi? Karena Drupadi pernah membantu Krishna saat terluka. Karena Dewi Drupadi pernah membantu Krishna. Krishna pernah membantu Dewi Drupadi pernah membantu Krishna pada saat Krishna kena cakra. Dia seketika mengambil kainnya dan merobek, terus mengikat tangan si Krishna. Ya, maka dari itu yang karma baik yang pernah diberikan kepada Krishna, ya, maka karma itu dapat diterima oleh si Drupadi. Ya, sudah akhirnya ya dari cerita itu, yadnya dalam Mahabharata, dapat disimpulkan bahwa apabila kita berbuat baik kepada seseorang, maka kita akan mendapatkan hasil atau pahala yang baik. Begitu juga apabila kita berbuat tidak baik kepada seseorang, maka kita mendapatkan hasil atau pahala yang tidak baik. Itu yang menjadi pembicaraan tentang iadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Baik, Bapak akan lanjutkan syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan iadnya. Di dalam pelaksanaan iadnya tentunya kita harus memiliki aturan-aturan tertentu seperti halnya sastra. Ya, iadnya harus berdasarkan Weda. Kenapa? Ya, kenapa? Karena Weda itu adalah kitab suci dalam ajaran agama Hindu. Maka dari itu apapun pelaksanaan iadnya harus didasari atas sastra. Sudah? Lanjut yang nomor 2, serada. Ya, serada iadnya harus berdasarkan keyakinan. Ya, 5 macam keyakinan atau disebut dengan Pancaserada. Ada yang tahu? Diana Putra mungkin? Percaya dengan adanya Tuhan. Percaya dengan adanya Brahman. Atman. Percaya dengan adanya Moksa. Moksa. Percaya dengan adanya
Lahir kembali. Armapala dan percaya dengan adanya Dengar bawah. benar bawah. Wah. Ya, ya. Selanjutnya lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama yadnya. Di dalam sastra disebutkan sekecil apapun perbuatan atau persembahan yang dilakukan kepada sang pencipta atau ciptaannya, asal didasari dengan tulus ikhlas, itu adalah yadnya. Maka dari itu, keikhlasan adalah dasar utama dalam pelaksanaan yadnya. Agus Sujana, tolong Agus Sujana. Ya. Bercanda dia Pak dari tadi Pak. Komang Agus Sujana sudah ada, tetapi dia tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, ada Pak, Agusnya Pak. Boleh? Nah, boleh. Nah, lanjut ke nomor 4, Daksinam. Memberikan dana kepada pandita atau pinandita. Ya. Di sini dapat kita ketahui, apabila kita melaksanakan suatu upacara, kita mendatangkan seorang pandita ataupun pinandita, patut kita memberikan daksina atau pedaksinaan berupa material. Ya. Selanjutnya yang nomor 4, mantra. Puja dan kita wajib ada pandita dan pinandita. Ya, pinandita dan pandita ini adalah beliau ahli dalam bidang mantra ataupun weda, dengan mempergunakan pujaan-pujaan suci, nyanyian-nyanyian ataupun gita. Maka dari itu menjadi syarat dalam pelaksanaan ya. Selanjutnya nasmuta atau banyak juga menyebutkan nasmita atau tidak untuk pamer. Di sini di dalam pelaksanaan yadnya tidak mesti kalian harus memamerkan barang-barang kemewahan. Ya, tidak mesti. Dan selanjutnya adalah anasewanam, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui makan bersama. Apabila kalian menyuguhkan teman kalian berupa makanan atau minuman ke rumah teman, ke rumah kalian, jika itu didasari dengan dasar tulus ikhlas, maka itu adalah yadnya. Ya, itulah yang disebut dengan anasewanam yadnya. Ya. Selanjutnya, ada 3 jenis yadnya berdasarkan atas kualitasnya, yaitu yang pertama ada satwika yadnya. Ada yang tahu satwika yadnya? Kebalikan dari tamasika yad. Kebalikan dari tamasika yadnya atau yadnya yang sudah memenuhi syarat-syaratnya seperti halnya serada, lascarya, nasmuta, daksina dan sebagainya. Ya. Selanjutnya raja sikayatnya. Ya, raja sikayatnya adalah kualitas yadnya yang relatif rendah karena orang yang beryadnya berniat untuk memperlihatkan kemewahan ataupun kekayaan. Atau pamer. Maka dari itu kalian dalam beryadnya itu tidak perlu menunjukkan rasa kemewahan. Dengan sendiri. Iya, betul. Selanjutnya itu tamasikayadnya. Ya, tamasikayadnya adalah yang dilaksanakan dengan motivasi agar mendapatkan untung. Tamasikayatnya. Iya, betul. Atau yang
yadnya yang tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, tanpa dia mempergunakan petunjuk sastra, seperti halnya Daksina, seperti halnya Lascarya, seperti halnya Serada, Nasmuta, Anasewanam, dan sebagainya. Kita, mantra, dan sebagainya. Ya. Ya. Sekarang kalian lihat gambar nomor 1. Gambar apa ini anak-anak? Buto Yadnyo. Buto Yadnya anak-anak, benar? Dewa Yadnya. Ya, Dewa Yadnya. Gambar Dewa Yadnya. Ya. Ditujukan kepada Tuhan ya. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Kenapa kita perlu beriadnya kepada Sang Yang Widi? Karena Tuhan Karena demi Karena apa kita beriadnya kepada Sang Yang Widi? Wujud terima kasih. Wujud terima kasih kepada Tuhan. ya, Sudah diberi anugerah. Dan sebagainya. Menghormati manifestasinya. Iya. Itu. Nah, gambar yang nomor 2. Buto Yadnyo. Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan upacara resiyatnya. Ya. Yaitu ditujukan kepada Sang Yudhara. Contoh-contoh lain upacara budayanya itu apa saja? Mencaru. Ya. Hebat. Apa ayo? Contoh-contoh lain. Mencaru. Lagi. Upacara Mesayuban. Iya, kalau upacara besarnya Ekodasendra, Pancawalikrama, Tabu Gento, dan Labu Gento itu juga termasuk upacara buta. Ya. Kenapa perlu kita melaksanakan upacara butayatnya? Supaya tidak diganggu oleh makhluk gaib. Sang buta atau tujuannya adalah menetralisir alam secara niskala. Ya. Lanjut. Gambar yang ketiga. Yadnya atau upacara ngaben ya. Selain upacara ngaben, upacara apa lagi yang tergolong di dalam upacara fitriyatnya? Bakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu salah satu yadnya terkait dengan upacara fitriyatnya. Sudah ini Pawiwahan upacara pawiwahan ya, atau disebut dengan upacara pawidiwidianan ya, atau disebut dengan nganten ya. Kenapa kita perlu melaksanakan upacara pawidiwidianan atau upacara pawiwahan? Agar tidak kita bersih. Ya, supaya bersih untuk melakukan ya. Secara niskalanya itu tiada lain adalah penyucian sukla dan swandita untuk mendapatkan suatu keturunan yang suputra ya. Selain pewiwahan, apalagi contoh-contoh upacara manusiatnya? potong gigi.
Potong gigi, betul. Ayo. Ya. Lukat. Bayahin. Apalagi? Ayo. 3 bulan. 3 bulan, betul. Ngoton. Ya, upacara ngotonin 1 oton 3 bulan 7 bulan. hari. Kepus pungset. Itu ya. 10 Sampai pada upacara pawidiwidianaan ya. Ya. Lanjut. Gambar nomor 5. Manusianya ini. Resiadnya. Resiadnya. Ya, di sini terlihat bagaimana sang nabi ini melaksanakan suatu upacara pedikse ya. Kalau upacara kecil resiadnya itu yang mana? Selain bedikse. Mewinten. Lagi. Upacara yang lebih kecil lagi. Melukat juga termasuk ya. Ya, sudah. Dari apa yang kita bahas tadi, Bapak bahas tadi, ya. Ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan. Bapak akan kasih kesempatan untuk bertanya. Sebelum pembelajaran ini Bapak simpulkan. Ya. Hah? Tidak, nanti Bapak yang akan bertanya, begitu ya? Ya. Sudah. Baik. Kesimpulan. Dari pembahasan tadi, yuk, siapa yang mampu menyimpulkan pembahasan tadi? Ayo. Jana Putra jawab. Jana Putra. Agus Sujano. Agus Wardana. Belum, Pak. Sudah Agus Suna, Pak. Ya. Yang pertama, yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Yang terdiri dari yadnya yang terdiri dari dan buta yadnya. Ya. Sudah itu yang kedua. Ya. Di sini terkait dengan cerita ya. Yadnya dalam cerita Mahabharata. Yadnya dalam cerita Mahabharata. Ya. Di sini apabila kita berbuat baik, maka kita pasti akan mendapatkan karma baik. Dan apabila kita berbuat tidak baik, sudah pasti kita mendapatkan hasil yang tidak baik. Nah, itu ya. Itu kesimpulannya. Ya. Ya. Sudah itu yang ketiga, ya. Dalam pelaksanaan yadnya tentu ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa-apa saja syaratnya? Ada Lascaria Daksina mantra ada Sadam lagi ada Daksina, ada mantra, ada Nasmuta atau Nasmita, dan ada Anasewanam. Ya, itu.
Terus baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak akan akhiri sampai di sini. Ya, silakan, ya, silakan kalian kerjakan LKS atau LKPD pada Google Classroom. Ya, nanti Bapak akan minta jawabannya, ya, di Google Classroom. Apabila kalian tidak menjawab LKS atau LKPD itu, berarti kalian tidak mendapatkan nilai, karena nilai itu penting, ya, bagi diri seorang siswa. Ya enggak? Ya enggak? Ingat, sekali lagi, silakan kalian kerjakan LKS atau LKPD pada Google Classroom. Ya. Nah, itu tadi sudah kita bahas materi tentang yadnya dalam Mahabharata. Mungkin ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan di hati anak-anak. Bapak minta maaf. Kata orang bijak, tan hana wong swasta anulus. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, Bapak akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.